Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Riana Endasari, dalam pelajaran K3LH untuk 10 farmasi. Materi kali ini adalah tentang penularan penyakit dan pencegahannya bagian pertama. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada pelajaran kali ini adalah yang pertama, menerapkan pencegahan dan penularan penyakit. Yang kedua, melakukan upaya pencegahan dan penularan penyakit. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi kali ini, setelah diskusi dan kerja kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kriteria KLB atau kejadian luar biasa, menjelaskan pembagian dan macam penyakit menular. Setelah diskusi dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan mampu melakukan kegiatan atau usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, mampu mempraktekkan cara pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M dan 3M+. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kali ini tentang penularan penyakit dan pencegahannya, yaitu definisi penyakit menular, termasuk pembagian penyakit menular, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular, serta penyakit menular yang wajib dilaporkan. Definisi penyakit menular. Penyakit menular merupakan salah satu masalah kesehatan penting di Indonesia karena morbiditas dan mortalitasnya tinggi. Penanggulangan penyakit menular perlu dijalankan secara cepat, sistematis, dan terencana. Untuk itu dibutuhkan informasi yang tepat dan cepat berdasarkan pengumpulan data yang teratur. Wabah dan kejadian luar biasa masih sering terjadi di Indonesia. Kejadian ini mempunyai makna sosial atau politik tersendiri karena terjadinya peristiwa ini seringkali sangat mendadak, menimpa banyak orang, dan dapat menimbulkan angka kematian yang tinggi. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi wabah atau KLB. Wabah penyakit menular merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Kejadian luar biasa adalah timbulnya dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu. Suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan sebagai KLB apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Yang kedua, peningkatan kejadian penyakit atau kematian secara terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut dalam jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian penyakit atau kematian sebanyak 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keempat, jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, angka rata-rata per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dari tahun sebelumnya. Yang keenam, case fatality rate atau CFR suatu penyakit dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan CFR dari periode sebelumnya. CFR adalah perbandingan antara jumlah kasus yang meninggal dengan jumlah kasus dikalikan 100%. Yang ketujuh, proportional rate atau PR, penderita baru dari suatu periode tertentu menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Proportional rate adalah persentase penderita atau kasus baru suatu penyakit terhadap total kunjungan kasus baru pada periode tertentu. Yang terakhir, kriteria KLB untuk beberapa penyakit khusus seperti kolera, dengue hemorrhagic fever atau DHF,
atau Dengue Shock Syndrome atau DSS adalah sebagai berikut, yaitu setiap peningkatan kasus dari periode sebelumnya pada daerah tertentu, terdapat satu atau lebih penderita baru yang pada periode 4 minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit yang bersangkutan. Pembagian penyakit menular dilihat dari sifat, gejala, serta penyebarannya, dibagi menjadi dua, yaitu penyakit kronis endemis dan penyakit akut epidemis. Penyakit kronis endemis adalah penyakit menular yang gejala-gejalanya datang secara pelan-pelan dan frekuensinya dalam masyarakat relatif tetap dalam waktu yang lama. Contohnya, malaria, TBC, kusta, trakoma, disentri, gonore, dan sifilis. Penyakit akut epidemis adalah penyakit menular yang gejalanya datang secara mendadak dan penyebarannya berlangsung cepat, seringkali berupa wabah atau epidemi. Beberapa penyakit golongan ini termasuk penyakit wabah. Golongan penyakit wabah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dibagi menjadi 3 kategori, yaitu penyakit karantina, penyakit non-karantina, dan penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penyakit karantina, contohnya pes, kolera, cacar, demam kuning, demam berulang, tifus bercak wabahi. Penyakit non-karantina contohnya tifus perut, paratifus ABC, disentri basil, radang hati, parakolera eltor, difteri, kejang tengkuk atau meningitis, lumpuh kanak-kanak, atau poliomielitis anterior akuta. Penyakit lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan yaitu morbili, rabies, dan antraks. Karantina yaitu pembatasan kebebasan atau penahanan seseorang yang diduga telah mendapatkan penularan suatu penyakit karantina selama masa inkubasi penyakit karantina. Bila selama dalam penahanan itu ia benar-benar menderita penyakit karantina seperti yang diduga, ia akan diisolasi dan bila setelah masa inkubasi tersebut ia telah sehat, maka ia akan dibebaskan. Penyakit yang termasuk penyakit karantina menurut International Sanitary Regulation atau ISR tahun 1951 dari WHO antara lain pes, kolera, cacar, demam kuning, demam berulang, tifus bercak wabahi. Masa inkubasi ialah periode antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh dan waktu mulai timbulnya gejala penyakit. Panjangnya masa inkubasi untuk masing-masing penyakit karantina yaitu pes masa inkubasinya 6 hari, kolera 5 hari, cacar 14 hari, demam kuning 6 hari, demam berulang 8 hari, tifus bercak wabahi 14 hari. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit karantina, ISR juga memuat ketentuan yang diwajibkan semua negara yang menjadi anggota WHO untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit karantina di negara masing-masing, melaksanakan tindakan karantina, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menolak masuknya dan mencegah keluarnya penyakit-penyakit karantina melalui segala alat perhubungan lalu lintas, misalnya kapal laut, pesawat udara, kereta api, bus, dan lain-lain. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, di Indonesia telah dikeluarkan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang RI tahun 1986 nomor 1 tentang karantina laut, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1962 tentang karantina udara. Di sini nahkoda maupun pilot untuk melaporkan kepada Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya apabila mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit karantina di kapal atau pesawatnya. Penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit wabah disebut notifiable disease atau penyakit yang wajib dilaporkan. Kegiatan-kegiatan dalam pemberantasan penyakit ada 3, yaitu kegiatan untuk pencegahan. Di sini antara lain
upaya menemukan kasus secara aktif maupun pasif, melaksanakan imunisasi untuk penyakit-penyakit menular tertentu, upaya pemberantasan vektor termasuk tikus, upaya perbaikan kesehatan lingkungan misalnya pembuangan feses, sampah, dan limbah serta penyediaan air bersih, yang terakhir pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan yang ditujukan untuk penderita atau case holding. Yang pertama, isolasi penderita, misalnya penderita diangkut dan dirawat di tempat perawatan khusus di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian, upaya pengobatan penderita semenjak dini, desinfeksi atau pemusnahan produk-produk dan barang yang dapat menjadi sumber penularan, mengambil dan mengirim bahan atau sampel untuk diperiksa di laboratorium, penanganan khusus terhadap jenazah akibat wabah, seperti perawatan, pengangkutan, dan pemakamannya, melaksanakan penyelidikan epidemiologis mengenai asal atau sumber infeksi, cara dan luasnya penularan, dan sebagainya. Upaya surveillance epidemiologi yaitu pengamatan secara teratur dan terus-menerus terhadap semua aspek penyakit tertentu, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan. Yang terakhir, upaya karantina jika kasusnya termasuk penyakit karantina. Kegiatan yang ketiga adalah pencatatan dan pelaporan. Mencatat semua penyakit menular yang terjadi, kemudian menyusun dan mengirimkan laporan kepada instansi atasannya. Dalam kasus penyakit wabah, laporannya bisa berbentuk laporan mingguan, bulanan, laporan khusus apabila ada kejadian luar biasa atau wabah, laporan khusus apabila ada kematian akibat penyakit wabah. Terakhir, menyajikan hasil kerja yang telah dicapai dalam bentuk grafik untuk memudahkan pemantauan. Demikian pencegahan untuk penyakit menular bagian pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.